Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali pada acara mengenai bincang-bincang santai bersama Bapak Ustadz Abdullah Isa. Kitab Akhlaqul Banin, yang mana nanti akan dijelaskan oleh Bapak Abdullah Isa yang sejelas-jelasnya. Selamat pagi Ustaz. Ya, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustaz pagi ini? Sehat-sehat? Oke, alhamdulillah Pak Makti. Pak Makti nggih sehat nggih? Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Ustaz mengenai Akhlaqul Banin tentang seorang anak terhadap orang tua dan akhlak dari seseorang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita semuanya bisa bertemu kembali, bermuwajahah di acara yang mulia, acara yang barokah insyaallah ya. Karena pada channel kami ini yaitu mengenai pendidikan anak usia dini, termasuk kajian-kajian kitab-kitab, kitab fikih, kajian kitab tafsir, dan termasuk juga kajian Akhlaqul Banin. Kitabnya Akhlaqul Banin. Ini kitab. Kitab Akhlaqul Banin ini karangan Syekh Umar Ahmad Baraja. Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Nah, jadi insya Allah para pemirsa, kita akan menyuguhkan sajian-sajian yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berharap dukungan untuk para pemirsa, dukungan para pemirsa kepada kami untuk istiqomah lebih mengembangkan kreativitas, kualitas, kuantitas dari aktivitas channel kami ini ya, channel Pecinta sholawat. Channel Pecinta Sholawat para pemirsa ya. Pak Marti ini alhamdulillah meskipun sudah usianya ya sudah sepuh, tapi ingatannya masih kuat pemirsa ya. Tapi alhamdulillah ya Pak Marti ya. Jadi konten-kontennya isinya banyak Pak ya. Banyak. Yang semuanya itu terkait dengan pendidikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kajian pagi hari ini kita akan kembali berbincang-bincang ya. Kalau dulu beberapa minggu yang lalu kajian kitab Akhlaqul Banin ini, kitabnya saya bacakan
tapi nggak ada perbincangan ya. Ini Pak Marti, pada saat ini kita bisa bincang-bincang langsung dengan pemirsa. Dan insya Allah pemirsa bisa kontak langsung kepada kita ya, melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih belum paham, langsung saja akan kita jawab insya Allah masalah yang berkaitan dengan kajian ini ya. Pada saat ini kita kajiannya adalah Akhlaqul Banin. Di sini Pak Mati, kitab Akhlaqul Banin ini beberapa jilid kitab ya. Nah, ini yang kita bawa ini adalah juz kedua. Nah, langsung saja pemirsa kita kupas ya. Nah, kita bacakan kitabnya Pak Mati ya. Nah, tentang akhlak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhlaqu, ya ini membahas tentang akhlak. Ayyuhal waladul aziz, annal akhlaqal hasanata iya sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Yarda anka rabbuka wa yuhibbuka usratuka wa jami'un nas. Ayyuhal waladul aziz, anak yang mulia. Ini ungkapan ayai musannif pengarang kitab ini ya. Anak itu sebagai apa? Sebagai sebuah penghormatan ya. Anak yang mulia gitu. Kalau memanggil anak itu Pak Mardi, kalau misalnya anak dipanggil yang dengan ucapan kasar itu akan mendidik anak jadi kasar Pak Mardi. Kalau dipanggil, "Woi," misalnya, "Woi, nanti kucing ini ya, nah untuk balik ya, saya nggak ngerti ya, pokoknya panggilan-panggilan yang jelek ya, itu menumbuh kembangkan cara berpikir anak itu. Waduh, aku dipanggil seperti ini, ya kan, itu akan terekam, ya kan, terekam. Itu hati-hati Pak Mati ya. Kalau memanggil seseorang ya harus dimuliakan. Ini ada makhluk Allah ya, nggak main-main ya. Jadi manggil ada yang mohon maaf ya macam-macam panggilannya ya, atau dipanggil bapaknya apalagi ya. Bapak itu Dor, padahal anaknya Budi. Ya, orang-orang kadang-kadang ngawur-ngawur ya. Itu. Nah, ini Ayyuhal Aziz, ya, kitab ini memanggil seorang anak itu dengan panggilan yang luar biasa, yang mulia. Yang mulia, hai anak yang mulia, masya Allah ya kan. Annal akhlaqal hasanatah ya sababu sa'adika fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang baik, ya, menurut kitab ini, ya sababun menjadi sebab seseorang itu bahagia dunia dan akhiratnya. Jadi penanaman akhlak yang mulia itu Pak Mati ya, memang sejak anak-anak Pak Mati. Sejak anak-anak. Jadi kalau misalnya nggak ditanamkan sejak kecil Pak Mati, nggak terbiasa Pak Mati ya. Maka keliru kalau misalnya ada orang tua yang anak kecil kadang-kadang temannya didisiplinkan nggak mau ya orang tuanya, marah-marah malah mana harus gede lah sosok dewi sih. Nah ini keliru ini. Keliru, semuanya kan butuh ketertiban. Ini sebenarnya kalau kita terangkan panjang loh Pak Mati ya. Saya poin-poin secara ringkas kita jelaskan, secara ringkas kita jawab Pak Mati ya. Biar nanti para pemirsa bisa langsung kontak kita ya Pak Mati ya. Dengan akhlak yang baik akan menjadikan seseorang itu bahagia dunia dan akhirat. Yarda anka rabbuk, ridho, Allah ridho terhadapmu ya, terhadap anak yang baik, dan anak yang baik wa yuhibbuka usratu wa jami'un nas. Anak yang baik itu akan apa? Akan dicintai keluarganya ya, keluargamu dan seluruh umat manusia. Jadi akhlak yang baik itu akan apa? Membawa dampak yang luar biasa ya. Penciptanya aja senang. Allah yang menciptakan kita semua itu senang.
gitu. Apalagi makhluknya, ya kan? Wa ta'ishu bainahum muhtaraman wa aksuha al-ahlaqul sayyi'ah wa hiya aslu saqawatika fid dunya wal akhirah wa yaskhatu 'alaika Allah. Wa ta'ishu bainahum muhtaraman, dan ketika seorang itu berakhlak mulia, hidupnya itu di antara di lingkungan-lingkungan sekitarnya itu akan mulia. Ya. Muhtaraman itu dimuliakan, isim majhul ya. Muhtaraman dimuliakan ya. Nah, sebaliknya kalau dia itu mempunyai akhlak yang buruk, nah ini bahaya asusakawatika, ini akan menjadi apa? Asal muasal kecelakaan bagi dia, cilaka, ya, dunia dan akhirat, ya kan? Wa yaskhatu 'alaika Allah, begitu juga Allah sang pencipta, Khaliq, membenci seseorang yang tidak mempunyai akhlak. Artinya akhlaknya buruk. Wa yubghidu ka ahli baitika wa jami'un nas, begitu juga keluarganya membencinya juga Pak Mati ya. Dan seluruh umat manusia, ya kan? Ya na'udzubillah dalik, ada seorang yang suka misalnya mencuri, ya, anak kecil sudah pintar mencuri gitu Pak Mati, ataupun bikin onar sama temannya, sukanya gelut, kecembur dia wis apa jenenge, marah-marah, lalu apa mudah emosi, akhirnya gelut, ya kan? Nah, sehingga apa? Ya dibenci oleh Allah, kurang sabar, ya kan? Ataupun ini menyangkut akhlak dia. Akhlak itu ada akhlak yang akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Kalau akhlakul karimah, akhlak yang mulia, di antaranya sabar, tawakal, ya kan? Rajin, ini akhlak yang mulia. Lalu banyak sekali. Taubat ini juga akhlak yang mulia. Taubat itu akhlak mulia. Menganggap bertaubat itu kan berhenti untuk tidak melakukan perbuatan dosa maksiat. Itu akhlak mulia. Nah, bersih, rapi, ini akhlak yang mulia juga. Mau bekerja keras, ini juga akhlak yang mulia. Sungguh-sungguh di dalam mencapai cita-cita. Begitu juga akhlak yang jelek, amati, pemalas, ya gak sabar, maunya secepatnya serantanan, ya, apa-apa inginnya cepat, lalu ceroboh, gak hati-hati, ya, hati-hati itu mana akhlak yang mulia, amati. Itu. Kalau ini apa, marah-marah gitu? Itu akhlak yang buruk nanti, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah ditegur oleh Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawli. Muhammad, lamun awakmu keras, faddan ghalidal qalbi, hatimu mudah apa jenenge tersulut emosi, lan faddu min hawli, akan orang-orang sekeliling kamu akan menjauh, ya kan? Itu. Walaupun tafaddan walidul qaul, keras walidul qaul. Hatimu keras, lan faddu minha. Orang-orang sekitarmu akan menjauh. Alfa faddu, ya. Yaitu yang enggak mau mendekat lah. Rasulullah kan menyampaikan tabligh, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ajaran asal Islam. Ya harus sabar, musuhnya banyak sekali. Ini Rasulullah sifatnya, akhlaknya khuluquhul Quran. Nah, Rasulullah akhlaknya seperti Quran, ya. Ya, kita sebagai umatnya ya berusaha untuk meniru Pak Martin. Ya, meniru. Mohon maaf, Al-Quran itu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh
ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum bagi kalian ya, maksudnya umatnya. Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, untuk ditiru umat ini. Allah yang mengucapkan dalam Al-Quran ini. Nah, saya lanjutkan Pak Marti ya. Di antaranya dia apa? Akhlak yang baik itu akan dicintai Allah, akan dicintai umat manusia, akan dimuliakan umat manusia. Dan begitu juga sebaliknya, mempunyai akhlak yang buruk akan dibenci Allah, akan dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Umat manusia akan membenci semuanya ya. Wa ta'ishu bainahum muhtaqiran dzalilan. Dan seseorang yang mempunyai akhlak yang buruk itu Pak Martin, itu muhtaqiran itu diremeno, hina. Dzalilan ino ya. Nah, direndahkan ya. Nah, maksudnya itu ya enggak bermanfaat bagi umat ya, bagi orang sekitarnya. Nah, dibenci ya. Dihinakan lah gitu ya. Selanjutnya fatahallaq bimakarimil akhlaq wa mahasinil adab min sigharika litansha'aliha wa ta'tadaha fi kibarika. Wala budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awwalan hatta tasira tabi'atan akhiran. Qala Allah ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yadkhulun nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa. Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqi darajatas shaimil qaim. Qad halaka bi akhlaqil. Maka dari itu, ini pituturnya pengarang kitab ini, maka hendaknya apa? Berakhlaklah yang mulia ya. Dan bagusilah budi pekerti ya sejak kecil ya. Supaya apa? Supaya litan sa'alaiha, supaya nanti tumbuh kembang, nah, wa ta'tadaha, dan membiasakan fi kibarika, di dalam proses nanti kamu menjadi anak-anak besar itu. Nah, menurut yang musannaf ini hendaknya kalian itu senantiasa sejak kecil itu berakhlak mulia, senantiasa mempunyai adab sopan santun yang baik, itu dibiasakan ya. Nanti supaya nanti apa? Tumbuh kembang seseorang ini sejak kecil, remaja, dewasa, tua, menjadi apa? Menetapi akhlak yang mulia. Karena harus dibiasakan Pak Mandi. Kalau nggak dibiasakan itu terasa apa ya? Sesuatu kalau nggak terbiasa itu kan, kalau melakukan itu kayak gimana Pak Mandi ya? Susah ya biasanya ya kan? Ya sulit. Sulit ya. Sepertilah saling dengan orang tua gitu ya, ayah ibu ya mau keluar rumah bepergian itu kalau nggak terbiasa itu anak itu selonong loh Pak Mandi. Bahkan orang tua sendiri nggak ngerti di mana anak itu. Temu di Pak, juga sampean. Dukung wow medal mboten semerap. Nah, lho. Ya napa sing nang bapak kok? Nggih ngoten lari-lari lah. Jawabnya enteng ae. Karena dia sudah membiasakan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tuanya ini disiplin, lalu, nak, kamu kalau keluar, pulang, pergi, bilang sama ayah, sama orang tua kamu, itu selagi orang tuamu di rumah, ya gitu kan, kak, sudut-sudut gitu ya maksudnya. Nah ini penting, itu Pak Madi, betul. Anak itu kalau nggak terbiasa itu, kalau sudah besar dewasa pun, ya nggak karu-karuan. Ada tamu gitu aja, ada kita ini bertamu di rumah orang itu, anaknya itu ya tingkahnya polanya mencak-mencak deh ngadepin tamu. Ya biasa nih. Kita dulu takut Pak Mardi ada tamu kalau seliwat di depan orang tua nggak berani Pak Mardi. Nah, anak sekarang lucu Pak Mardi kalau diketipi gitu ya. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti kode. Iya, betul.
malah ngomongnya enak nih. Ibu matanya sakit kan, Iya. kok kedap-kedip kan. Anak sejak kecil itu kan gak berani mati. Kalau nggak berani ya berani. Jalan di depan guru itu ya, jalan di depan guru. Dulu kita ini takutnya bukan menjalan, jangan kan ada orangnya, ada sandalnya sama sepatunya itu sudah gak berani kita. Kita ini, oh no, awas ini, oh sepatunya, gitu mati. Sekarang tidak. Di depan gurunya bengak-bengok itu biasa. Ya ini keprihatinan kita semuanya para pemirsa. Maka dari itu mohon dukungan pemirsa untuk channel kami ini ya, akan senantiasa memberikan yang terbaik ya, yaitu kajian kitab Akhlaqul Ilbanin ini insya Allah Pak Mardia kita kupas ya Mardi ya, mulai juz 1, juz 2, juz 3 ya, kitabnya itu Pak Mardi ya, insya Allah. Ini mudah-mudahan kita semuanya timnya ini sehat terus selalu ya. Dan penting para pemirsa bahwasanya akhlak ini adalah yang menjadikan kita ini bahagia dunia dan akhirat ya Pak Mati, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia ya di muka bumi ini ya khalifah, menjadi pengatur loh Mati. Ngatur dadekno api, gak dadekno elek, ngatur dadekno api. Makanya dulu di dunia ini orang-orang ya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia itu para malaikat protes. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Wa qala rabbuka lil malaikah, tak kala Allah berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa jawabnya malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Itu alif istifham. Apakah ataj'alu engkau jadikan fiha di dalam bumi ini, yaitu seseorang yang mayyufsidu fiha, yang bikin kerusakan, wa yasfiku dima, dan suka menumpahkan darah berperang. Pak cara gampangane ngomong bahasa kita tuh, ya Allah, mengapa engkau ciptakan di bumi ini manusia, ya kan, manusia yang sukanya berperang, yang sukanya membuat kerusakan, wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Yufsidu, merusak, wa yasfiku dima, wa nahnu, sementara kami para malaikat, nusabbihuka, senantiasa bertasbih, membaca tasbih, wa nuqaddisu lak, mensucikan Allah, bihamdi, memuji. Ayatnya gitu ya, wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak, memuji, mensucikan, bertasbih, ya kan? Bertasbih, memuji, mensucikan. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu malaikat daripada kamu, ya kan? Allah Maha menciptakan, ya kan? Aku lebih tahu daripada kamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Pak Martin, kita lanjutkan lagi ya. Jadi akhlak yang baik itu sejak kecil, sopan santun, diajarkan sejak kecil, ini akan menjadi apa? Akan menjadi tumbuh kembang dan menjadi kebiasaan. Ya, anak itu fi kibarika, di dalam besarnya nanti. Kibarika ini gambarnya kamu, berarti ya anak itu nanti itu akan menjadi apa? Kamu menjadi anak yang baik. Wala buta antu kalifa nafsaka, dan hendaknya apa? Senantiasa terus intinya itu diperhatikan serius perkembangan tumbuh kembang anak ini menjadi anak yang baik itu ya sejak awalan ya, hatta tasira tabiatan akhiran, sehingga apa?
Sehingga kalau misalnya akhlak yang baik ini terus dipantau, terus diperhatikan, terus dikembangkan, maka anak itu menjadi apa? Pada akhirnya menjadi tabiat ya. Nah, habit kalau bahasa habit ya. Iya kan, akhlak habit kebiasaan yang baik orang barat ya. Habitual action. Habitual action ya. Ada film itu habit apa itu? Iya. Iya. Habitual action ya kan. Menjadi kebiasaan ya yang sehari-hari menjadi habit. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi seseorang yang senantiasa berusaha untuk mensucikan hatinya, dohir maupun batinnya. Pak Marti bayangkan, sungguh qad aflaha, ya, sungguh bahagia seseorang itu apabila di dalam dirinya senantiasa mensucikan hatinya, ucapannya berusaha baik, matanya pandangan yang baik, telinganya pendengaran yang baik, anggota badan ini semuanya akan ditanya Pak Mardi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Basara peninggalan, penglihatan, fu'ada apa ucapan, ya kan? Kerentek hati ini semuanya ditanya oleh Allah. Sam'a pendengaran, kalau itu jelek semuanya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Jadi kita ini ada manusia itu kan ada jisim dan ruh Pak Mati ya. Jisim ini jasad ini Pak Mati. Mata, hidung, telinga jasad Pak Mati. Ini semuanya kan hancur Pak Mati. Ya kan? Hancur semuanya ini. Yang pertanggungjawaban nanti roh kita kembali kepada Allah, ya kan? Ya kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya kan hancur, ya kan? Makanya di dunia ini jangan terlalu banyak polesan, ya kan? Ya kan? Maksudnya itu hanya bibirnya saja yang enak ngomongnya, tapi jangan bentar jangan sampai ya mati ya. Nah, ini harus luar dan dalam Pak Mati ya. Jasmani, rohani untuk senantiasa berbuat yang baik, yang suci ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi ya orang yang mengotori dirinya. Lalu diperkuat dengan sabda Rasulullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Aktsaru ma, kebanyakan Pak Mardi yang masuk di dalam surga itu yudkhilu, ya dimasukkan. Ya Allah. Yang dimasukkan ya dari bangsa manusia ya kan ke surga orang yang bertakwa Pak Mardi. Ya. Dan baik budi pekertinya. Itu yang kebanyakan yang masuk ke dalam surga. Akmalul mukmin imanan ahsanhum khuluqa. Sempurna-sempurnanya orang-orang mukmin, orang yang beriman ya, yaitu ya imannya yang sempurna, yaitu apa? Ahsanhum khuluqa. Akhlaknya yang terbaik. Orang beriman, iman ya pada Allah, iman pada takdir, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada enam ya. Pak Mati pernah dengar nyanyian itu ya? Rukun itu yang dulu dia. Rukun iman ada enam, orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6, orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasulnya, percaya pada kitabnya, percaya hari akhirat. Yang terakhir takdir baik dan takdir buruk. Nah ini iman ya. Nah itu paling sempurna orang yang sudah iman itu. Tapi kalau akhlaknya buruk,
enggak sempurna Pak Marti, paham teman? Maksudnya hadis ini loh, ya, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang yang imannya tuh sempurna, ya itu sing akhlaknya sing paling apik. Paham Pak Marti ya? Oh, akhlak ini kan perilaku Pak Marti. Bukan di dalam hati loh Pak Marti. Di batin iman kan di dalam hati. Tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalun bil arkan, membenarkan di dalam hati, mengucapkan di dalam lisan, berperilaku dalam perbuatan, menyatu antara hati, mulut dan perbuatan. Tetapi kalau misalnya orang beriman akhlaknya buruk ya, mohon maaf, nggak sempurna imannya ya kan, berarti nggak bisa teraplikasi dalam kehidupannya. Saya lanjutkan sedikit ya Mas ya. Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata sha'imul qa'imnya. Sesungguhnya orang yang beriman akan menemukan ya, dengan apa? Dengan akhlak yang baik sebagai apa? Kualitas derajat. Akhlak yang baik itu kualitas derajatnya seperti apa? Kualitasnya orang yang berpuasa dan derajatnya orang yang apa? Qiyamul lail, al-qaim, yaitu apa? Yang ibadahnya di malam hari dalam arti orang yang senantiasa istiqomah ya. Jadi derajatnya tinggi sekali arti. Ya. Tinggi sekali seperti derajatnya orang yang apa? Orang yang berpuasa. Berpuasa itu berat loh Pak Marti. Cuma menahan lapar, menahan haus. Akhlak yang buruk gak boleh Pak Marti puasa. Kalau percuma puasa, ya kan? Kalau puasa tapi akhlaknya buruk, nggak jadi puasanya, nggak sah. Puasanya sah, tapi udah nggak dapat pahala Marti. Makanya Rasulullah bersabda, kamin so'imin laisa lahu illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala Pak Mati. Oleh luwe kalau haus. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan para pemirsa ya, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kita, segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah. Ya Pak Mati, pembahasannya sampai di sini dulu Pak Mati. Kurang jelasnya para pemirsa bisa bertanya. Pak Marti, saya akan memberikan sebuah kuis ya Pak Marti kepada para pemirsa ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini kuis pertanyaan ya tentang akhlak. Kuis pertama nomor 1, siapakah yang mencintai seseorang itu bila akhlaknya baik? Ya, siapa saja ya kan? Di sini mendengar Pak Marti ya. Coba Pak Marti ulang. Pertanyaan 1. Pertanyaan 1. Siapa saja yang mencintai bila seseorang itu punya akhlak yang mempunyai akhlak yang baik. Baik ya, siapa saja dalam bahasan ini ya. Yang kedua, apa akibat bagi seseorang yang mempunyai akhlak yang buruk? Ini pertanyaan kedua. Ya. Apa akibat akhlak seseorang yang buruk di dalam kehidupannya? Ya, baik dunia maupun akhirat ya. Apa akibat bila seseorang itu mempunyai akhlak yang buruk? Ya para pemirsa, kami harap keikutsertaan para pemirsa dalam kajian kita senantiasa istiqomah ya, kita bersama-sama lah untuk saling belajar. Kita semuanya ini belajar terus, memberi masukan-masukan. Ya, saling memberikan masukan. Ya, ngoten mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa. Kami harap para pemirsa jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe untuk pencinta sholawat. Nah, para pemirsa, demikianlah dari penjelasan dari Bapak
Ustadz Abdullah Isa. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan akhlak ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nggih. Gelar selamat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.